Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas yaitu tugas praktikum dengan menggunakan sebuah virtual mesin mikrotik dan virtual mesin dengan sistem operasi apapun sebagai klien, baik itu Windows, Linux, dan sebagainya. Kemudian kita mengkonfigurasi IP mikrotik tersebut agar dapat mengakses internet dengan IP yang dinamis, bukan statik ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengkonfigurasi NAT pada mikrotik sehingga mikrotik memberikan akses internet ke klien secara dinamis atau DHCP server. Dan yang keempat, kita akan memblokir sebuah situs yaitu dari mikrotik.co.id. Langsung saja kita praktikkan. Oke, baiklah, di sini pertama kita memastikan bahwa komputer kita sudah terhubung ke network. Nah, di sini saya sudah terhubung ke network. Kemudian kita setting di mikrotik ini. Kita setting di networknya, di adapter 1 kita enablekan dengan attach to bridge adapter, ininya biarkan default, kemudian advance nya juga biarkan default. Kemudian kita setting masih di mikrotik, kita di network, kemudian di adapter 2, kemudian di adapter 2 ini kita enablekan, kemudian kita pilih internal network. Di sini namanya network, ini bisa saja kita ubah agar sesuai saat pengerjaannya nanti. Di sini kita ubah yaitu net. Nah, seperti ini biarkan default, kemudian oke. Nah, di adapter 2 ini berguna untuk menyeting si klien nanti agar dapat mengakses yang seperti yang kita inginkan. Kemudian Windows, di sini saya menggunakan Windowsnya kita setting di network. Di network ini di adapter 1 kita enable, kita pilih yang internal yang kita setting tadi, ininya biarkan default. Kemudian di name nya ini kita samakan tadi dengan yang adapter 2 di mikrotik ini tadi. Di adapter 2 nya namanya network ya teman-teman. Kita ubah saja biar agak terdapat perbedaan. Kita oke. Kemudian di Windows nya samakan juga. Ternyata huruf besar semua tidak mau ya, kita beri saja satu. Kemudian di sininya kita setting di Windows, nah network 1. Oke, kita jalankan virtual machine tersebut keduanya secara bersamaan. Oke, di mikrotik sudah jalan seperti ini. Ini biarkan saja seperti ini, jangan diganggu, jangan diubah-ubah, jangan diotak-atik. Kita akan mengkonfigurasi melalui Windows kita ini. Di sini kita menggunakan Windows 7. Nah, untuk mengkonfigurasi mikrotik ini, kita memerlukan sebuah software dari mikrotik tersebut, yaitu Winbox. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi IP pada mikrotik, kita harus mendownload software yang namanya Winbox di Windows kita. Oke, lanjut saja, kita cek dulu apakah kita terhubung ke internet, yaitu dengan mengetikkan
atau mengeping Google, pingnya Google ping 88. Nah, transmit file general filer, berarti di sini kita belum berhasil mengkonfigurasi seperti tugas praktikum. Ya, langsung saja kita ke yang kedua, yaitu mengkonfigurasi IP pada MikroTik agar dapat mengakses internet secara dinamis. Sini kita buka Windows-nya. Ini merupakan IP dari MikroTik. Ini IPv4, nah ini IPv6-nya, dan ini merupakan MAC address. Kita connect saja langsung. Oke, kita lanjut. Pertama kita lihat interface-nya. Nah, ternyata interface-nya sudah terhubung. Kemudian kita lihat DHCP client. DHCP client-nya masih searching, masih mencari. Kalau masih mencari seperti ini, berarti kita tidak dapat melihat atau mengeping Google. Di new terminal, nah ini no route to host, berarti IP kita belum terhubung. C dulu, kita tunggu ya sampai ini terhubung. Masih searching. Sama sekali ini kita buat baru saja. Coba kita lihat address-nya. Sama sekali ya teman, kemungkinan wifi di laptop kita ini bermasalah. Coba kita ganti dulu pakai hotspot tethering. Tethering kita sudah connect. Coba kita lihat IP laptop kita 165. Kemudian nah ini sudah terhubung. Coba kita lihat, nah 106.25. Nah Winbox tersebut atau MikroTik yang kita konfigurasi itu sudah mendapatkan IP dari komputer kita yang alamat IP addressnya sama. Untuk mengeceknya apakah ini beneran terhubung apa enggak, itu kita bisa ping lagi di Google, yaitu dengan yang terminal. Kemudian kita ketikkan ping Google, yaitu 888. Nah kalau sudah seperti ini, ada TTL time nya, berarti sudah terhubung. Nomor 2 sudah, berarti kita lanjut ke nomor 3, yaitu konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT ini kita close saja terminalnya. Untuk mengkonfigurasi NAT ini kita memerlukan DHCP server. Di sini kita ketik IP kemudian DHCP server. Sebelum DHCP server ini kita harus men-setting address untuk klien kita nanti. Nah kita setting dulu 192.168.10.24. Interface-nya kita ganti ke Ether 2 ya. Kemudian apply. Oke. Sudah, lanjut ke DHCP servernya.
di DHCP server, kita klik DHCP setup. Kemudian yang ini kita pilih per 2, next, biarkan saja default, next saja. Nah, setup has complete successfully. Tetapi di komputer kita masih tanda seru ini ya. Nah, ini seharusnya sudah tidak ada tanda serunya. Di sini kita disable dulu. Kemudian kita enablekan lagi. Nah, dia akan otomatis mereboot aplikasi yang kita gunakan, yaitu Winbox. Nah, dari sini kita sudah terhubung internet network 7 dan network internet akses. Apakah benar sudah terhubung? Kemudian kita cek di CMD. Coba kita ping Google apakah sudah terhubung belum. Ternyata masih belum terhubung, RTO artinya. Tetapi di kasus nomor 3 ini klien sudah berhasil mendapatkan IP secara dinamis. Di sini dapat kita lihat di status. Kemudian di detail di mana IP yang kita setting, yaitu IP yang kita setting tadi di address. Nah, ini IP yang kita setting tadi 10124. Di sini kita berhasil mendapatkan 10254. Berarti di ini merupakan masih dalam satu network, tetapi belum dapat terhubung, hanya berhasil mendapatkan IP secara dinamis. Bagaimana untuk mendapatkan akses internet? Di sini kita ke firewall. Ini ada di kasus nomor 3 ya. Di nomor 3 ini konfigurasi NAT. Di sini kita harus mengkonfigurasi NAT agar klien dapat mengakses internet. Di sini di IP, kemudian firewall, kemudian kita di NAT, kita tambah change-nya ini di source NAT, SRC NAT, kemudian action-nya kita ubah di MySQL apply, oke. Nah, coba kita cek lagi dengan mengetik Google apakah berhasil. Nah, kalau sudah replay seperti ini, berarti kita sudah berhasil atau sukses mengakses internet. Kita coba ping atau membuka Google Chrome. Facebook aman, kemudian YouTube aman, kemudian kita coba buka atau lanjut ke kasus nomor 4, yaitu kita mengakses mikrotik.co.id. Kita coba saja langsung ke mikrotik.co.id. Berhasil ya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari halaman website mikrotik.co.id. Nah, di kasus nomor 4, di sini diperintahkan untuk memblokir situs tersebut. Bagaimana kita memblokir situs tersebut? Kita pergi lagi ke Winbox. Untuk dapat memblokir situs tersebut, kita harus men-setting firewall, ya, di filter rules. Di firewall ini, di filter rules kita tambahkan, kemudian destination address-nya kita tambahkan. Nah, bagaimana kita mengetahui dari IP dari website mikrotik.co.id? Nah, di sini
kita gunakan saja CMD. Di sini kita ketikkan ns lookup alamat website tersebut microtik.co.id. Nah, alamat tersebut yaitu 117.20.63.227. Kita pastekan di destination address ini 172.20.63.227. Nah, seperti ini. Kemudian actionnya kita ubah ke drop, kita coba. Oke. Nah, ternyata kita ada salah di general. Nah, di change ini kita ubah ke forward, actionnya sama di drop, kemudian kita apply, berhasil. Terus ini berhasil. Kita coba lagi di halaman web yang baru, kita ketikkan lagi microtik.co.id. Oh, masih bisa, terdapat kesalahan. Kita ulangi, ini drop 117 ya, kita salah IP dari 117.20.63.227. lihat lagi apakah IP-nya sama. 117.20.63.227 ya. Ini forward, kita apply, kita oke. Nah, kita coba lagi di halaman web yang baru, microtik.co.id. Nah, kalau loadingnya lama seperti ini, kemungkinan besar ini sudah berhasil. Coba kita refresh, ternyata kita belum masuk. Nah, this site can be reached, artinya kita tidak dapat mengakses web tersebut karena sudah kita blok. Ini coba yang tadi yang sudah kita akses, kita refresh, apakah hasilnya akan sama ataukah berbeda. Nah, hasilnya sama ya. Nah, kalau Anda kurang yakin, ini bisa kita disable, kemudian ini kita refresh atau di halaman baru saja, ini kita close microtik. Berhasil. Coba lagi kita enable kan, yang buka halaman web baru aja, .co.id. Untuk memblok website selain Microtik juga bisa, misalkan kita dapat mengetahui alamat IP tersebut. Nah, sudah tidak bisa terhubung dengan website tersebut. Oke, sekian tugas praktikum yang dapat saya praktikkan. Ini kita sudah sampai nomor 4, tentunya berhasil, semua aman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.